Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil awaj wa tunalu bil agab asdul hawatim wa yustaskal gamam chikarmi wa ala alihi wa sahbihi bi kulamatin wa naqasuka di kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Subhanallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Wallahu akbar. Bu, sini, 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 udah telat, sini, 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 yang karpet merah. Kalau di situ dijemur namanya Ibu keripik. Ini yang merah dikasih ini panas. Masih banyak baru datang. Tuh nenek-nenek 3 orang jauh banget. Sini, sini, sini. Kenapa sih? Iya. Baik, kita mulai ceramahnya ya. Dengerin, dengerin. Ada tulis. Ada 5 manfaat bermaulid. Tulis. Ada 5 manfaat maulid. Kenapa kita bermaulid? Ada 5 manfaatnya maulid. Mau tahu? Adik-adik panitia, kalau ada yang datang ibu-ibu suruh ke depan sini. Kasihan kejauhan, dia nggak bisa melihat saya. Di sini bu, di sini depan sini bisa. Depan sini, mak. Sini. Sini bisa. Kasihan loh. Jalan-jalan. Sini. Salam. Masya Allah, giginya sama saya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu acara ini. Wallah, luar biasa ramenya. Rasanya. Dengerin baik-baik. Ada 5 manfaat maulid. Tulis. Ada 5 manfaat maulid. Saya mau nanya, apakah Nabi bermaulid? Jawabannya, iya Allah. Ibu cuma berdua di situ. Yang baru datang langsung ke sini, mak. Ustazah, sini. Sini depan sini, enak. Panas di situ. Mau kemana lagi nih bapak? Oh, dia langsung ke ruang VIP. Dekat prasmanan.
Ayo, isi yang kosong. Isi yang di situ bagus. Kalau mau adik-adik, mau nggak pinter? Mau nggak pinter? Tapi kasihan juga si anak-anak. Anak-anak mundur sampai belakang situ. Mau nggak? Nggak mau lagi. Kan di situ ada tenda di belakang. Anak-anak belakang aja semua. Iya. Soalnya mama di sini. Emak-emak di belakang nggak lihat. Matanya udah kabur. Anak-anak belakang aja semua, belakang. Itu masih banyak tuh ibu-ibu datang. Ya, pintar. Kalian belakang aja semua, mundur. Ya, mundur. Ya. Ibu-ibu, silakan maju, Bu. Pindah ke sini. Cepat. Buat yang baru datang di situ, cepat. Udah kosong nih. Pindah cepat. Ayo ibu-ibu berdiri, daripada situ kepanasan, sini bagus banget Pindah cepat. Ya, enak kan? Pindah cepat daripada situ kepanasan. Masya Allah. Ibu-ibu berdiri, pindah ke sini. 4 orang bisa pindah di situ, 10, 50 orang masih bisa. 50 orang masih bisa di situ. Di bawah tenda ini. Ngapain saya ngurus ya? Kan saya harus ceramah aja. Kok saya jadi panitia? Wah, luar biasa. Bajunya mahal ini. Ini. Oh, sama juga gigi saya nih. Jamaah. Salah masuk ini panitianya. Ngapain dibawa ke ibu-ibu? Panitia gagal. Emak mau kemana? Udah bagus. Mau cuci piring kali dia. Saya mau nanya, apakah Nabi bermaulid? Saya nanya nih, apakah Nabi bermaulid? Jawabannya iya. Nabi bermaulid. Ulangi, Nabi. Bagaimana cara maulidnya Nabi? Nabi ditanya, ya Rasul, kenapa puasa Senin? Karena hari Senin adalah hari lahirku. Berarti Nabi bermaulid dengan cara puasa. 1, 2, 3. Coba diulang. Dia maunya berwarna. Aku puasa. Saya panggil pembina pengajian Bengal mana Pak guru ustadznya? Bengal mana guru-gurunya?
Kita foto dulu. Oh begitu. Mana? Tarina. Abis ini hari ini saya masih ada acara Trans TV jam 9. Tarina. Sudah ada jemputan Trans TV tuh. Karina, Ustazah. Apa namanya? Terina. Yang lainnya belum datang. Saya acara sendiri ketemu. Cepet. Penjual balon udah datang. Di tengah akunya. Iya, Ustaz, kiri kanan ini. Kiri kanan. Nggak usah kalau nggak mau. Saya sih tidak ada masalah. Ayo. Ayo. Karena kalau selesai ceramah saya langsung bergerak. Mana panitia? Sama ini Umi yang menyiapkan tempat. Umi yang menyiapkan tempat. Aku yang ke situ. Doain. Allahumma sholli. Mana uminya? Ya mana uminya? Umi di situ aja. Biar tahu. Iya, makanya aku datang. Ini emang nggak geser tahu. Mau salim. Kok salim? Ntar kita dulu. Ya amin. Surah Ar-Rum Walakal samawati wal ardh. Surah Ar-Rum ayat 18. Kita sudah salat subuh sambil digosok-gosok pakai minyak. Ini udah. Sudah. Moto gigi saya dipoto. Apa sih? Ada lagi deh. Udah. Nggak ada lagi kan? Foto-foto dulu. Panitia sekarang yuk naik ke panggung semua. Panitia naik ke panggung. Nyesel loh. Aku tinggalin. Beneran? Ya. MC cepat. MC. Ayo MC panitia cowok, panitia cewek naik ke sini. Bapak tetap dibagi dua dulu panitia cowok ya. Ya. Ayo Mas. Habis panitia cowok, panitia cewek jangan digabung. Tersendiri aja. Cepat. Panitia cowok dulu. Tenda 1-2 orang aja. Nggak cepat kok ini, cepat banget kok. Nggak apa-apa. Panitia cowok semua ikut. Mbak, Terin. Sini. Jangan tidak ikut. Di bawah bisa. Ya duduk. Tinggi ya. Yang coklat tersendiri aja. Ini yang putih-putih dulu. Yang coklat ntar. Oh, itu adro. Ini yang putih dulu nih. Kayak telur cicak, putih atasnya, hitam bawahnya. Gaya pertama, gaya KTP. Gaya kedua lebaran. Gaya ketiga alhamdulillah. Gaya keempat tunjuk pimpinannya. Gaya berikutnya gaya bebas. Satu tiga. Oh, push. Jangan Lagi. Ustaz tetap. Sekarang yang cewek. Panitia cewek. Nah, ada Ustaz. Ya Allah. Anaknya. Iya. Kok lebih tua anaknya? Anak iya. Pernah masuk dalam kandungan?
Lah iya, dari sini. Makanya dari mana? Kemudian anaknya dari sana. Pasti jatah makan emaknya diambil anaknya. Dibawa sini. Bawa deh, bawah. Iya. Dibawa, duduk. Lama ya. Sini. Duduk di bawah sini. Ya. Saya tuh kalau ceramah foto-foto dulu. Nah. Miring, perahu ini miring. Sebagian di sini. Cetak sini. Cetak sini. Mana? Cetak sini, Neng. Ini yang masak ya? Ya Allah. Pak Ustadz habis ini grup belakang boleh? Boleh dong. Semua. Tim dapur semua. Pokoknya khusus ini foto-foto dulu baru ceramah. Sebenarnya saya diundang ke sini untuk foto-foto. Tanda bukti riwayat kalau aku pernah ke sini. Gaya pertama, gaya KTP. Kayak KTP, Neng. Kayak KTP. Gaya lebaran. Gaya begitu berikutnya. Alhamdulillah. Gaya berikutnya bebas saja dia. Udah, hush. Turun cepat jadi laksanakan tugas. Tugas. Tim dapur. Tim dapur. Masya Allah, tim dapur udah situ aja tahu banget. Semua cepat. Habis ini Hadro ya. Siap-siap Adro habis ini. Habis itu anak-anak yang cowok. TPA yang santri-santri cowok. Habis itu santri-santri cewek. Habis itu bapak-bapak. Enggak ceramah. Iya, ceramahnya mana? Kelihatan dia itu. Allahu Akbar. Bisa rubuh ini panggung. Ini nggak kelihatan. Satu. Lagi. Di bawah. Sebelah kanan. Di bawah. Ayo cepat. Dia dapur. Di bawah juga. Sri di bawah Sri. Iya, atur dulu baru saya masuk. Nah, kosongin tempat saya. Tapi nggak ada tempatnya ya. Ya Allah, ini bapak terbang dia ke atas. Tuh fotonya lebih bagus. Satu. Tarina ke sini ya. Tarina, aduh, aku pakai daster kali. Orang pakai daster. Mana ini? Jangan lama, kasihan udah nenek-nenek ini. Kayaknya apa, Pak? 1, 2, 3. Alhamdulillah ada yang mijitin. Kan tiap hari aku ngikutin. Ternyata dia adalah tukang pijit bayi. Pak Ustadz. Gaya pertama gaya KTP. KTP di mana, Pak? Gaya lebaran. Alhamdulillah. Gaya bebas 1, 3. Ush. Makasih ya Mak. Udah dipijitin. Tahu-tahu dia mijitin yang habis ngerjain ikan. Tim Adro. Pak Ustadz, terima kasih. Matching baju saya itu. Ya Allah, nyenggol. Tim Adro. Assalamualaikum. Salam masuk. Tinggi ya. Bukan dia yang salah, saya sih yang pendek. Nggak mau. Oh iya, geser nanti. Iya, ujung. Iya di bawah aja. Nggak apa-apa. 1, 2, 3. Ini anak mengajinya berapa tingkatan? 5
TK, SD, SMP, SMA. Hah? Mana sekolahnya? Di sini. Bukan sekolah, TPNS. Amin. Amin. Berapa ribu? 300 Ustaz. 300. Ayo, udah. Gaya pertama, gaya KTP. KTP. Gaya lebaran. Alhamdulillah. Ya udah. Sama ceramah nih. Semangat ceramah Ustaz. Allah. Guru-guru. Ustaz Mulyadi, Ustaz Mudi, keluarga Umi, Kalian nih keluarga Umi. keluarga Umi sekalian. Habis itu keluarga Abah. Habis itu keluarga Engkong. Habis itu keluarga Nenek. Terus habis itu pulang saya. Terus nggak ceramah dong. Ayo cepat, keluarga Umi sama Ustadz. Keluarga Umi ya. Ayo keluarga Umi. Ustadz, dengan ini kami silakan. Tolong anak-anak diamankan, duduk rapi, duduk bersila. Bagus bajunya bapak ini. Ini bajunya preview, punyanya Itang Yunas ini. Ayo. Alhamdulillah. Ini baju toko ini. Ini baju Habib. Ini baju butik. Ini baju pasar nih. Ini baju pembagian. Ini baju bingkisan. Ini baju suruh jahit ini. Namanya juga lurah. Wah, ini intinya nih. Yang paling muda di zamannya. Alhamdulillah. Di depan aja duduk. Paki, sini Paki. Paki duduk di situ. Dia dekat Paki aja duduknya. Mama duduk. Sela Sophia. Saya tahu namanya Sela Sophia ini. Tulisannya SS. Namanya SS. Siapa? Sugiyarti Sugiono. Masya Allah. Bulur, mana Bulur? Oh, Ibu Lurah? Pak Lurah yang belakangnya. Nanti kita foto spesial bertiga. Setelah kita turunin mereka semua. Masuk. Masuk. Saya mau duduk sama kakek. Sama kakek biar kelihatan di depan. Ya Allah, ketutupan pakaiannya. Umur berapa sekarang? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Umur berapa? Umur 75. Oh, awet muda 75. Kayak 74 ya. Gaya pertama, gaya KTP. Gaya lebaran. Alhamdulillah. Ya udah, turun. Mau ngapain lagi? Ya keluar, kecuali Bu Lurah sama Pak Lurah. Kita mau bertiga. Udah habis giginya juga bawa. Iya. Ini nggak ada sama sekali lagi. Gigi nggak ada. Udah habis dia. Kita foto bertiga. Mau nyebrang Pak. Gaya pertama. Alhamdulillah. Makasih.
Tolong ibu-ibu beli ciput supaya tidak kelihatan anak rambutnya. Bagus itu. Kos kaki, kos tangan. Karena aurat itu. Iya, supaya tidak lari-lari kerudungnya. Benar itu. Dia jual bros juga. Sini. Ini spesial buat ibu ini, boleh foto sini. Karena giginya hilang satu kayak saya. Yang sehatnya pada umur ya. Ini baju umroh ini. Waktu umroh pakai ini ya? Enggak, belum umroh. Oh belum. Ini kita kayak foto prawedding deh. Menyenangkan orang itu pahala. Betul tidak? Buat orang bahagia. Kacang-kacang. Ah, itu janda juga. Saya kan duda. Makanya saya puasa tiap hari. Karena istri saya sudah meninggal 7 tahun. Januari nanti sudah 7 tahun. Alhamdulillah saya puasa tiap hari sudah hampir 7 tahun. Untuk mengendalikan nafsu. Karena tidak boleh laki-laki tidak punya istri. Tidak boleh. Karena bagaikan pedang tidak punya sarung. Bisa ngiris kemana-mana. Besek lewat. Bagus ini. Ini panitia paling tua nih. Tapi dia paling muda kelihatannya. Belum tumbuh giginya. Jamaah, dengerin. Alhamdulillah saya bersyukur bisa diundang ke sini. Senang. Di sini tempat pengajiannya ya. Dari TK sampai SD sampai SMP sampai SMA. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Iya masih ngaji. Ya Allah, sampai penjual masuk rumah itu. Bapak-bapak di dalam, dekat prasmanan Pak. Oh ini. Si MC-nya. Baik, semuanya tenang semua. Yuk, coba duduk bersila semua. Ini bagus nih, berkat tempat ini. Amin. Kalau Allah mengendaki satu daerah itu selamat, Allah selamatkan, Allah datangkan seorang ustadz pemuka agama untuk membuat pengajian. Amin. Tulis dulu. Tulis. Manfaat bermajelis ada 5. Ini dulu. Baru sebentar kita ulang itu manfaat maulid ada 5. Ini dulu. Atau maulid dulu ya? Ya, manfaat maulid ada 5. 1. Manfaat maulid ada 5. Kacang-kacang. Manfaat bagus, saya suka kalau ada penjual. Itu penjual itu lebih baik kita beli dagangannya daripada kasih pengemis. Kalau pengemis itu menghinakan diri. Kalau para pedagang lagi mengangkat derajatnya. Tepuk tangan dulu dong. Itu biarkan. Itu lebih mulia. Oke? Karena bisa jadi dia jualan untuk kebutuhan keluarga atau membantu anak-anaknya sekolah. Betul tidak? Itu lebih besar pahalanya daripada ngemis. Orang yang ngemis itu akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Jangan biarkan ada pengemis. Tidak boleh orang mengemis. Betul tidak? Kecuali kalau memang betul-betul tidak sanggup. Tapi saya rasa di Indonesia aman kok. Mau kemana lagi nih? Bolak-balik. Ambil air cepet. Ini nanti masuk surga ini. Yang masuk surga yang berat timbangannya.
Manfaat maulid ada 5. 1. Tanda syukur. Tanda, kalau kita bermaulid ini pengakuan kalau kita bersyukur dipilih oleh Allah untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini harusnya bersyukur diciptakan sebagai manusia dan dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Jamaah, seandainya kita lahir di zamannya Nabi Musa, maka kita tuh bukan umatnya Nabi Muhammad, tapi umatnya Nabi Musa. Dan bisa jadi kita yang jadi Firaun atau tentaranya. Dengerin. Ini anak pasti mau pipis ini anak. Mau kemana? Jamaah, lanjut. Nggak apa-apa, belum dapat, kasih dulu. Udah minta dia. Satu lagi. Lewat sudah. Oh, mau dibagiin. Dengerin. Yang kedua, manfaat maulid yang kedua ada. Tahu nggak? Yang pertama tadi tanda syukur. Tahu nggak? Kita ini bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad, umat pilihan. Belakangan datang, duluan masuk surga. Amin. Umat yang diberikan kelebihan, pendek umurnya dan pendek orangnya. Pendek umurnya, tahu nggak? Kenapa pendek umurnya? Ini kayaknya rumah kos-kosan deh. Iya, kontrakan. Jamaah, pendek umurnya supaya tidak terlalu banyak ujiannya di dunia, betul tidak? Pertanyaannya, tapi berkualitas. Barang siapa umat Nabi Muhammad berumur 10 tahun usia jujur, 20 tahun usia amanah, 30 tahun usia cerdas, 40 tahun usia tabligh, 50 tahun kemudahan urusan. Jika sudah sampai 60 diberikan kemuliaan. Amin. 70 tahun penggugur dosa. Jika umat yang Muhammad sudah umur 70, maka bergugurlah dosa-dosanya bersama gigi-giginya. 80 tahun tercatat sebagai penghuni surga. Kalau sudah mencapai 80, 90 tahun tercatat di buku Yasin. Kata Nabi, umat Nabi itu antara 60-70. Kalau 80 udah selesai itu, udah tercatat sebagai penghuni surga. Tapi kita berusaha untuk mencapai umur Lailatul Qadar. Berapa Lailatul Qadar? 83 tahun 4 bulan. Kata Nabi, umur umatku masa panennya 60-70. Berarti kita tidak boleh meninggal di bawah 60. Harus di atasnya, karena belum panen. Betul tidak? Belum cukup umur itu. Ya. Makanya jangan sakit, jangan celaka, jaga diri, jaga kesehatan supaya kita meninggalnya di usia 80. Amin. Usia 80 kalau bisa. Supaya kita bisa lihat cicit kita, cucu cicit kita. Amin. Sehat semua ya. Panjang umur ya. Sehat selalu ya. Karena itu bonus buat kita. Saya aja ini baru 51. Tapi alhamdulillah saya jaga kesehatan. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah diimpus. Belum pernah masuk rumah sakit. Belum pernah disuntik, minum obat. Karena saya jagain. Nggak mau saya. Nggak mau buru-buru, nggak mau macam-macam. Nggak mau, saya kalau makan satu macam, nggak. Kalau makan satu macam, ayam-ayam, ikan-ikan. Karena itu mengandung banyak penyakit kalau terlalu banyak makanan.
dicampur-campur. Kalau ibu-ibu kan biasa kalau ada prasmanan, ada ayam, ada ikan, semua diambil. Nggak boleh itu. Kalau sudah manis makanannya, maka minumannya jangan manis. Kalau sudah manis minumannya, berarti makanannya jangan manis, gorengan. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Yang kedua, manfaat bermaulid adalah menguatkan hati. Apa? Menguatkan Kenapa menguatkan hati? Karena hidup ini ujian, betul tidak? Kalau ujiannya susah, gimana caranya? Ujian hidup kan susah. Tidak ada manusia tidak diuji, semua diuji. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin sudah jelas. Orang cantik diuji dengan kecantikannya, orang jelek so pasti. Orang kaya penyakitnya, leper, jantung, paru-paru, cuci darah. Orang miskin panuan, mencret, bisul. Orang kaya kalau sakit dibawa ke mana? Ke Penang, ke Singapura. Jauh berobatnya mahal. Kalau orang miskin sakit murah, puskesmas. Karena penyakitnya orang miskin, puskesmas. Pusing keseleok masuk angin. Obatnya cuma satu, antalgin. Iya, noralgin. Jamaah, dengerin. Maka kalau susah hidup ini ada caranya. Susah nggak hidup ujian? Kerjakanlah soal di bawah ini sesuai contohnya. Jadi kalau mau mudah hidupnya, contohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah gunanya maulid. Kenapa Nabi meninggal ayahnya? Kenapa Nabi meninggal ibunya? Supaya Nabi tidak punya dosa sama ayah dan ibu. Pintar juga tuh bapak, bawa kursi sendiri dia. Saya curiga itu kursi cucunya. Gara-gara maulid ini pohon korban. Tapi tidak lama tumbuh lagi dia. Kayak pohon di rumah saya, ditebang mulu. Tapi tumbuh juga dia. Baiklah, karena waktu. Yang ketiga, tulis di handphone. Tulis di kertas, ya tulis, ya. Dia tulisnya di amplop. Manfaat maulid yang ketiga ada, maaf ya saya jam 9 ada acara di Trans. Sebenarnya saya diberitahu Ustaz nggak usah terima jadwal karena ada acara Trans jam 9. Tapi saya enggak, aku mau ke sini. Subuh-subuh jemput aku. Saya lebih cepat sampai. Karena kasihan kalau saya batal ke sini. Mana foto saya sudah ada di depan. Untungnya di sini nggak ada. Yang di depan tuh. Yang kasihan foto-foto ini anggota dewan didudukin. Nanti kalau foto saya udah kelar jangan didudukin ya. Pas dudukannya pantat lagi muka saya. Yang ketiga, sumber kebaikan. Kalau mau lihat kebaikan, banyak kebaikan, datang ke maulid. Coba lihat, ada santunan, ada berbagi makanan. Ini makanan makan, itu berkah itu. Amin. Siapa yang makan makanan orang dermawan, itu obat. Ustazahnya di sini, itu Allah kasih sifat kedermawanan. Dia siapkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk ngurusin anak-anak kita. Betul tidak? Dia tidak ada kasihan. Coba lihat, kita santai-santai. Mana dia bisa tidur siang? Ngajarin anak-anak kita. Makanya tahu diri lah. Tugas ngajar kan kita orang tuanya. Tapi kita titipin sama Pak Ustadz yang mau ngurusin anak-anak kita. Betul. Kita satu aja anak diurus setengah mati. Salah itu. Betul itu bacanya nggak begitu. Coba lihat ustazah, sabar dia. Betul tidak? Tepuk tangan dulu untuk bekal. Apa sih?
Bengal. Bisa ganti nama nggak itu? Kan susah nyebutnya. Yayasan Cahaya Madani, udahlah. Jamaah. Ini anak pada pipis-pipis semua ya. Lanjut. Yang keempat, kalau ada makanan jangan tolak makanan ini. Saya ini puasa tiap hari, tapi kalau ada acara saya bungkus semua makanannya. Karena itu makanan berkah. Makanan jamaah. Siapa yang makan makanan orang dermawan itu obat. Jangan pernah makan makanan orang pelit, itu racun. 1 tahun kita diomongin. Ustadz, gimana caranya membedakan makanan orang dermawan sama orang pelit? Oh ya juga, mau tahu pembedanya? Mau? Makanlah makanan di acara, pasti orang dermawan yang punya, betul tidak? Karena orang pelit tidak pernah bikin acara. Ini kue-kue yang dibungkus ini orang dermawan semua ini. Memang itu isinya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Beras. Wow. Semua dapat. Ya Allah. Minyak. 1 kali goreng ini. Masya Allah. Gula. Wow. Kurang telur ini. Jangan. Kalau ada telurnya pecah. Udah bener ini. Jadi bagusnya kalau ada acara usahakan makan di acara, karena itu berkah. Karena Masya Allah dilangkah-langkai ibu, gak apa-apa ya. Baiklah karena waktu. Yang kelima, yang keempat, manfaat maulid berkah. 1, 2, 3 berkah. Coba diulang berkah. Sekali lagi berkah. Ulang-ulang dapat berkah. Ada dapat ampunan, dapat derajat, diberikan pahala, semoga dapat syafaat. Hebatnya kalau orang bermaulid. Rugi orang yang tidak datang maulid. Semua dapat berkah. Dia aja jual itu juga, kue semprong kan? Yang gula merah itu, tahu itu. Jamaah. Yang kelima, manfaat bermaulid ada. Jamaah, manfaat maulid yang kelima, mengenal agama. Datanglah bermaulid, engkau akan kenal agamamu, bahwa Islam itu besar, Islam itu kuat, Islam itu bersatu lewat acara maulid. Dan saya suka ini, panitianya anak muda semua. Coba lihat, cuma 1 doang itu yang tua tadi yang tidak punya gigi. Engkongnya. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Tulis. Manfaat bermajelis ada 5. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Nih, hadirlah di majelis dan punyalah majelis, karena majelis itu ada guru di dalamnya, ada pembimbing, ada ulama di situ.
Al ulama warasatul anbiya. Karena ustadz-ustadz itu dikasih sifat kepo, perhatian, kepedulian, tablik namanya. Dia gelisah kalau orang tidak masuk agama. Dia gelisah kalau orang anak-anak tidak tahu ngaji. Dia gelisah kalau orang tidak baik. Dia gelisah kalau tidak selamat orang. Itulah sifatnya ustadz. Betul? Jamaah. Baiklah karena waktu, dengerin. Siapa yang tidak punya guru, setanlah gurunya. Maka tidak boleh orang tidak punya majelis. Ibu harus punya majelis. Saya tahu ini 5 majelisnya. Majelis RT, majelis RW, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, lebih banyak lebih bagus. Kita kayak orang punya mobil. Karena manfaat bermajelis ada 5. 1, jalan ke surga. Apa? Kendaraan kita ke surga majelis. Nabi masuk surga diikuti sahabat, sahabat diikuti tabiin, tabiin diikuti tabiin, tabiin diikuti ulama, ulama diikuti jamaahnya. Inilah semua. Makanya tidak boleh orang tidak punya ustadz. 1, jalan ke surga. Mau masuk surga? Masuk majelis taklim. Ibu-ibu majelis taklim, anak-anak TPA, TPQ apapun semua. Yang penting ada guru. Nggak boleh. Saya saja sampai sekarang masih banyak punya guru. Selalu ke Makassar belajar. Nggak boleh orang berhenti belajar. Oke? Yang kedua, manfaat bermajelis. Manfaat majelis memberi ketenangan. Tenang nggak hidup kita kalau kita bermajelis? Tenang. Seandainya tidak ada majelis kita kacau. Kalau ada acara kematian siapa yang datang kalau tidak majelis? Betul tidak? Mau nggak dikabulkan doanya? Baca Yasin 41 kali. Nah, mamam tuh. Susah kan? Baca Yasin 41 kali. Mau? Ada caranya. Undang ibu-ibu 40. Sama-sama baca Yasin. Namanya Yasinan. 1, 2, 3. Yasinan. Kalau sendiri Yasin. Bareng-bareng Yasinan. Kalau ada orang meninggal, atamkan Quran supaya didoakan 70.000 malaikat. Iya. Gimana caranya? Undang 30 orang, masing-masing 1 juz. Namanya hataman. 1, 2, 3. Hataman. Kalau sendiri hatam. Bareng-bareng hataman. 3 menegakkan agama. Makanya tegakkan agama kita dengan apa? Adanya majelis. Ini tepatnya. Enggak apa-apa begini lokasinya. Bisa ini. Yang penting nanti dicor 3 lantai. Iyalah. Rumah ustaznya dibawa balai-balai sebagai majelis. Nanti di atas TPQ-nya SD SMP. Itu ada namanya itu. Berarti itu punya ustaz. Cuma satu pertanyaan saya. Apakah saya sudah naik di mobil? Kita mulai ceramahnya ya. Tegakkan agama ya. Bantu majelisnya ya. Sumbang ya. Ayo sumbang ya. Siap? Yang keempat. Yang keempat. Yang keempat. Yang keempat. Pahala sholat. Orang yang bermajelis mulai dari tinggalkan rumahnya sampai ke majelis taklim, habis itu sampai pulang, maka catatan amalnya bertuliskan sholat, 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 sholat. Ini sepanjang kita duduk di majelis, nilai pahalanya pahala sholat. Amin. Ini pahala sholat semua. Ini pahala sholat. Pahala ibu usahakan ya, siapa yang hadiri pengajian duduk di majelis lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Pernah salat sunat 1000 rakaat? Tarawih aja 8, lama banget.
Bu, terakhir karena waktu udah perjalanan dari sini ke Trans 1 jam 10 menit. Lokasinya di Tambun. Dari Depok ke Tambun ini udah ditungguin saya. Tapi karena saya sayang sama jamaah, kasihan kalau saya tidak datang. Kecewa semua nenek-nenek. Yang kelima, membuat awet ibadahnya. Orang yang bermajelis, awetlah ibadahnya, awet tahajudnya, awet salat berjamaahnya, awet ngajinya. Kenapa? Karena selalu dapat siraman kemuliaan pengajian dan sebagainya. Baiklah, sekarang angkat tangannya semua. Satu. Kita ini dipilih oleh Allah ya. Simpan di tangannya di masjid, di majelis. Ayo. Innallazi farada alaika Quran laraduka ila ma'ad. Ya Allah, datangkan aku di majelis, sibukkan aku dengan kebaikan sehingga aku tidak berbuat keburukan. Amin. Tidak sembarang orang datang bermajelis. Ada orang tidak digerakkan hatinya, memang tidak diundang dia sama Allah. Ini orang-orang bergerak hatinya, tidak sembarangan. Jamaah, terakhir, ibu-ibu ambil sekarang uangnya di tas, cepat. Jadikan jariah. Ini bagus kalau nanti dibangun agak tinggi, lebih tinggi jari di jalanan 1,5 meter. Ya 50 cm supaya enak. Karena ini jalan makin naik terus. Kasih tinggi langsung. Bikin cor. Ayo kita ambil sedekah jariah ya. Amin. Mudah-mudahan ini terbangun. Kita udah meninggal, ini masih ada. Betul tidak? Sekarang ambil uangnya cepat. Pegang di tangan. Naikkan semua sumbangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat sedekah jariah. Ingat ya, kita udah meninggal, ini jariahnya masih ada. Nanti dibelikan semen besi untuk dikasih naik. Kalau saya usulin, nggak usah cari tempat lain, di sini aja. Ini keberkahannya ini. Saya punya pesantren di Makassar, sekolah di Makassar, nggak pindahin di situ aja, di gang, di lorong nggak apa-apa. Karena di situ berkahnya, betul tidak? Kalau udah pindah nggak, bikin bangunan besar nggak ada jamaahnya itu. Tapi kalau di sini udah jelas. Kita yang berada di tengah-tengah jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat sedekah jariah untuk majelis pembinaan umat, untuk anak ngaji. Ya Allah, tulis, simpan di mulutnya. Saya niatkan pahalanya untuk kedua orang tuaku. Bayangkan wajah orang tuanya. Kata Nabi, kalau nyumbang jangan cuma niatkan diri, niatkan juga orang tuanya supaya orang tua dapat, kita juga dapat. Sekarang udah ya. Sekarang ini, ayo jalan. Sallallahu. Jalan. Masukin. Supaya jadi jariah, amin. Kita udah meninggal, ini bangunan masih ada. Mana MC-nya tadi? Dua-duanya. Salam, sama-sama. Salam. Terima kasih banyak. Saya pamit dulu ya. 1 jam acara di sana jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.